Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, mahasiswa Polbangtan Bogor, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai smart farming yang meliputi 4 topik. Yang pertama yaitu pemrograman microcontroller Arduino. Yang kedua, teknologi unmanned aerial vehicle. Dan yang ketiga, modern cultivator, serta yang keempat yaitu modern combine harvester. Topik pertama yaitu pemrograman microcontroller Arduino, di mana Arduino adalah sebuah platform open source yang digunakan untuk membuat proyek-proyek elektronika. Arduino sendiri memiliki banyak varian atau jenis board yang bisa digunakan dalam pembuatan proyek tergantung dari kebutuhan masyarakat. Adapun perbedaan dari Arduino dan microcontroller, ciri-ciri dari Arduino yaitu modul microcontrollernya siap pakai, yang kedua siap colok ke PC karena sudah memiliki USB, yang ketiga meminimalkan penyolderan, yang keempat banyak sekali library siap pakai, yang kelima pemrograman bahasa tingkat tinggi. Ciri-ciri dari microcontroller yaitu berbentuk IC atau integrated circuit. Yang kedua harus menyediakan downloader. Yang ketiga ilmu solder, menyolder sangat dibutuhkan. Yang keempat ketersediaan library tidak sebanyak Arduino. Dan yang kelima pemrograman bebas, bisa memakai Arduino, Basecamp AVR, AVR GCC, dan C-AVR. Selanjutnya topik kedua yaitu teknologi unmanned aerial vehicle yang merupakan kendaraan tak berawak untuk kebutuhan pemantauan bencana, pertanian, serta untuk kebutuhan pemanfaatan teknologi lainnya. Dalam unmanned aerial vehicle memiliki kelebihan dari foto udara, yaitu caranya yang sederhana, relatif murah, resolusi spasial baik, dan integritas geometrinya baik. Dan yang sangat menguntungkan adalah foto udara menggambarkan wujud dan letak objek yang mirip dengan wujud yang diliput. Adapun jenis-jenis unmanned aerial vehicle yaitu fixed wing atau sayap tetap, single rotor atau baling-baling tunggal, yang ketiga multi rotor atau baling-baling lebih dari satu. Jadi multi rotor atau drone merupakan pesawat tanpa awak yang memiliki lebih dari satu motor sebagai penggerak mekanis dan baling-baling di tiap ujung-ujung kerangka utama. Dan di bagian tengahnya memiliki baterai, sistem kontrol, dan sensor. Bagian-bagian drone yang pertama ada frame yang berfungsi sebagai kerangka utama sebagai tempat meletakkan beberapa komponen. Yang kedua ada flying control yang berada pada multirotor untuk bergerak dengan mengatur kecepatan putar dari tiap motor. Yang ketiga ada motor, merupakan penggerak digunakan pada multirotor yang dapat dipilih sesuai kegunaan. Yang keempat electronic speed control sebagai penyalur arus dari baterai menuju motor yang digunakan untuk mendapatkan putaran. Yang selanjutnya ada kamera, merupakan alat yang digunakan untuk pengambilan kebutuhan gambar. Dan selanjutnya terdapat transmitter yang merupakan pengiriman sinyal ke receiver pada multirotor yang berfungsi sebagai pengendali gerak dari multirotor yang memiliki beberapa channel, yaitu ada throttle, ada elevator, ada aileron, dan ada rudder atau mengarahkan multirotor bergerak memutar. Dan selanjutnya topik ketiga yaitu kultivator modern, di mana kultivator itu merupakan alat dan mesin pertanian yang digunakan untuk pengolahan tanah. Kultivator itu sendiri bekerja dengan menggunakan rotari atau mata pisau yang menancap ke dalam tanah dengan cara berputar. Fungsi dari kultivator yaitu dapat
digunakan sebagai pengolahan lahan, pembuatan guludan, dan pembuatan parit. Adapun prinsip-prinsip kultivator yaitu tanah akan digaruk, digemburkan, digali menggunakan blade-blade yang terdapat pada mekanisme pencakar dalam bentuk rotari maupun ringer. Jadi desain modern kultivator diharuskan dapat menghasilkan nilai produktivitas, efisiensi, dan nilai sakti yang tinggi sehingga dibutuhkan perancangan yang baik. Topik keempat yaitu combine harvester modern yang merupakan alat mesin pertanian untuk pengolahan pasca panen yang didesain atas kebutuhan pertanian untuk meningkatkan produktivitas, diproses dengan efektif dan efisien dengan yang terintegrasi dengan sistem kontrol. Adapun komponen-komponen combine harvester yang pertama yaitu grain output yang merupakan tempat keluarnya gabah bersih hasil pembersihan di dalam cleaner dan separator. Yang kedua terdapat mainframe yang merupakan kerangka utama dari combine harvester, tempat terpasangnya berbagai komponen-komponen combine harvester. Yang ketiga, transportation unit merupakan bagian yang berfungsi untuk beroperasinya combine harvester di lahan. Yang keempat, driving panel berfungsi sebagai harvester di lahan untuk mengendalikan kecepatan, belok, dan mengatur tinggi rendahnya bagian header unit. Yang kelima, ada engine, merupakan sumber penggerak utama untuk mengoperasikan seluruh komponen-komponen yang ada pada modern combine harvester tersebut. Yang keenam, ada kanopi sebagai pelindung operator dari sinar matahari pada saat penggunaan combine harvester. Adapun keuntungan menggunakan modern combine harvester, yang pertama yaitu meminimalisasi pekerjaan, yang kedua lebih efektif dan efisien, yang ketiga memanfaatkan teknologi, yang keempat menjaga hasil panen. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.